Novel Raja Tertinggi. Bab 1501. Omi menyorot dari kantongnya dan mengeluarkan jimat penentu. Wakil Patriark Baiming mengambil jimat penentu dan tersenyum. Kamu belum pernah menggunakan jimat penentu dalam 9 kehidupanmu. Bagus, sekarang aku secara resmi memberitahumu bahwa kamu telah lulus ujian dan telah resmi menjadi murid peripheral dari Flying Cloud Sect. Baiklah, karena kamu berada di 10 besar, silakan berdiri di atas panggung dan biarkan semua orang bersorak untukmu. Ya, Omi berjalan ke panggung di pintu keluar. 9 yang pertama sudah berdiri di atas panggung, dan Omi berdiri di atas panggung di urutan ke-10. Di bawah panggung, banyak murid Sekte Feiyun menyaksikan, bersorak dan berteriak untuk setiap jenius di panggung. Omi berada di kerumunan di bawah panggung dan melihat Tang Huan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Hanya saja, Tang Huan sekarang melihat dengan gugup ke pintu keluar Desolate Beast Forest, seolah-olah dia dengan cemas menunggu Omi keluar, atau khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Omi berkata dalam hati, gadis konyol ini, aku sudah keluar dan berdiri di peringkat ke-10 di atas panggung. Dia bahkan tidak mengenaliku. Tapi ya, darah ratusan binatang merendahkanku, bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Segera tempat ke-11 keluar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Namun sayangnya, dia terlambat. Hanya 10 besar yang memenuhi syarat untuk berdiri di atas panggung dan menerima perhatian semua orang. Pada saat ini, ada keributan dari kerumunan. Lihat Penatua Sejun ada di sini. Hei, dia juga ada di sini. Apakah dia juga tertarik dengan penilaian murid luar? Kerumunan sedang berdiskusi. Biasanya, penilaian murid luar, para tetua dari Sekte Awan Terbang atau apapun, tidak tertarik, tetapi Penatua Sejun datang. Saya khawatir Penatua Sejun datang ke tempat kejadian karena dia ingin bertemu seseorang. Siapa? Omong kosong, tentu saja itu Omi. Apakah kamu tidak tahu tentang lelucon yang menyebar ke seluruh klan beberapa hari yang lalu? Remaja bodoh bernama Omi itu mengatakan bahwa Penatua Sejun rabun dan katak di dalam sumur. Hari ini adalah hari penilaian. Penatua Sejun pasti datang untuk melihat apakah remaja bodoh itu, Omi, dapat lulus penilaian, kan? Haha, itu menarik. Remaja bodoh itu. Aku khawatir dia sudah mundur ke titik awal. Dia membuat lelucon yang lebih besar kali ini. Hei, seperti Penatua Sejun, aku juga ingin melihat apakah Omi bisa lulus ujian. Penatua Sejun terbang ke sisi Wakil Patriark. Yo, Sejun, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Wakil Patriark tersenyum. Penatua Sejun berkata, Wakil Patriark Bai, Anda tahu untuk apa saya di sini? Haha, kamu datang untuk melihat apakah pemuda bodoh yang mengatakan kamu picik dan bodoh itu bisa lulus ujian, kata Wakil Patriark Bai Ming. Ya, saya ingin melihat apakah dia bahkan tidak bisa lulus penilaian dengan mulut sebesar itu. Ya, remaja bodoh itu memang lelucon terbesar dari Sekte Awan Terbang tahun ini. Wakil Patriark Bai Ming berkata dengan sedikit anggukan kepalanya. Pada saat ini, Omi berdiri di atas panggung, di tempat ke-10, dan dia mendengar percakapan antara Wakil Patriark Bai Ming dan Penatua Sejun. Omi ingin segera keluar dan berteriak, buka mata anjingmu. Tapi Omi memikirkannya, lebih baik menunggu, tidak perlu terburu-buru, mungkin juga menunggu semua orang keluar sebelum memukul wajah mereka. Sama seperti itu, satu demi satu keluar. Elder Sejun menatap pintu keluar untuk melihat kapan Omi akan keluar, tapi sayangnya, setiap kali seseorang keluar, itu bukan Omi. Penatua Semonark menjadi dingin di dalam, seseorang yang bahkan tidak bisa lulus penilaian, dia masih berani mengatakan bahwa dia rabun jauh. Tentu saja, Penatua dia tidak melihat ke panggung, karena dia tidak akan percaya bahwa Omi akan masuk 10 besar. Selain itu, dia tidak membutuhkan matanya untuk merasakannya. 10 orang yang bertarung di atas panggung semuanya pada body tempering tahap kedua, sedangkan Omi pada tahap pertama body tempering. Saat ini, Omi hanya menyembunyikan 2 alam, dia bisa mengatakan bahwa dia telah meningkat 1 langkah ketika dia bertarung melawan binatang buas selama penilaian. Omi tidak ingin tiba-tiba membuat dirinya terlalu menonjol dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Fakta bahwa dia sekarang berusia 12 tahun dan telah mencapai tahap kedua pemurnian tubuh sudah setara dengan kejutan. Tang Huan terus memperhatikan pintu keluar dengan gugup. Setiap kali seseorang keluar, dia berubah dari antisipasi menjadi kekecewaan. Sama seperti ini, lebih dari 2 jam telah berlalu dalam sekejap mata, dan hampir 9.000 orang telah keluar dari Desolate Beast Forest. 9.000 orang ini semuanya lulus penilaian. Setiap tahun, jumlah orang yang lulus penilaian lebih tinggi, karena penilaian murid luar pada dasarnya tidak sulit. Saat itu, seseorang terbang dari jauh, dan orang itu berkata kepada Bai Ming, Wakil Patriark, jumlahnya semua bersama-sama, dan lebih dari 2.000 orang kembali ke titik awal tanpa lulus penilaian. Bagus. Bai Ming berteriak, semua orang, saya mengumumkan bahwa penilaian murid luar tahun ini, telah resmi berakhir, total 11.000 orang, di mana 9.000 lulus penilaian dan resmi menjadi murid luar, sementara 2.000 lainnya kembali ke titik awal. Dan tidak lulus penilaian. Saya mengucapkan selamat kepada 9.000 remaja yang lulus penilaian. 9.000 remaja di tempat kejadian semuanya sangat bersemangat. Pada saat ini, orang lain terbang keluar dari Desolate Beast Forest dan berkata kepada Wakil Patriark Bai Ming, Wakil Patriark Bai. Luo Yun, ada apa? Wakil Patriark Bai, ada sesuatu yang perlu saya laporkan. Mengatakan, dari 9.000 orang yang telah lulus penilaian, salah satunya telah membunuh setidaknya 200 binatang iblis. Apa? Bagaimana mungkin? Itu benar, aku bisa melihat jejaknya. Siapa ini? Aku belum tahu, tapi dia membunuh begitu banyak binatang buas, dia pasti telah tertunda untuk waktu yang lama, dia harus berada di peringkat ribuan di belakang.
Beri aku waktu. Aku akan segera mencari tahu siapa itu, orang ini. Dia pasti jenius. Temukan dia. Setelah mengatakan itu, Wakil Patriark terbang ke arah Penatua Sejun dan berkata sambil tersenyum, Penatua Sejun, pemuda bodoh yang mengatakan kamu rabun. Apakah dia sudah keluar? Penatua Sejun mendengus keluar dengan kentut. Hahaha, aku khawatir pemuda bodoh itu telah kembali ke titik awalnya. Wakil Patriark Baiming tertawa terbahak-bahak. Banyak orang di tempat kejadian tertawa dan juga tertawa. Saat itu, tiba-tiba ada teriakan, buka mata anjingmu untuk melihat apakah aku keluar. Siapa yang berbicara? Aku. Omi berjalan keluar dengan pandangan penuh dari kerumunan. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah Omi. Omi menyeka darah dari wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang jernih. Omi melirik kerumunan dan berkata, siapapun yang mengatakan saya tidak keluar, tolong buka mata anjingnya. Meskipun kata-kata Omi tidak menyebutkan siapapun, semua orang dengan mata jernih tahu bahwa Omi menyinggung Penatua Sejun dan meminta Penatua Sejun untuk membuka mata anjingnya. Ketika Penatua Sejun melihat Omi memanggilnya mata anjing, dia menjadi marah. Omi, kamu. Omi memandang Penatua Sejun dan berkata, Penatua Sejun, saya tidak berbicara tentang Anda. Saya mengatakan bahwa siapapun yang berpikir saya belum keluar, tolong buka mata anjingnya dan lihat dengan jelas. Tidak hanya memiliki saya keluar, tetapi saya juga memenangkan tempat ke-10. Pada saat ini, para penonton terdiam. Omi melanjutkan, saya tidak hanya mendapatkan tempat ke-10, saya juga melangkah ke tahap kedua pemurnian tubuh selama penilaian ini. Ya, saya, Omi, berusia 12 tahun. Tahap kedua pemurnian tubuh, siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak punya masa depan? Semua orang merasakan getaran ketika mereka mendengar kata-kata Omi. Wakil Patriark Baiming semuanya menghirup udara dingin, berusia 12 tahun pada tahap kedua tempering tubuh. Tetapi pada saat ini, Baiming sangat jelek, berusia 12 tahun melangkah ke tahap kedua pemurnian tubuh. Apakah benar-benar tidak ada masa depan bagi orang seperti itu? 1502. Semua orang di antara hadirin memandang Omi dengan kaget. Semua orang ingat lelucon sebelumnya di mana Penatua Sejun mengatakan bahwa Omi tidak lebih dari seorang jenius muda dan tidak memiliki masa depan, sementara Omi mengatakan bahwa dia rabun. Sekarang, Omi melangkah ke tahap kedua dari tempering tubuh pada usia 12 tahun. Jadi, apakah Omi benar-benar tidak baik? Atau apakah Penatua Sejun benar-benar picik? Wajah Penatua Sejun sangat jelek sehingga dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi tidak bisa. Pada saat itu, Wakil Patriark Baiming tampaknya melihat rasa malu Penatua Sejun, dan buru-buru berkata, Penatua Sejun, meskipun Omi lulus ujian dan menjadi yang ke-10, tetapi itu tidak berarti bahwa dia sangat baik, Anda bisa melihatnya. Betapa malangnya seluruh tubuh Omi, rambut dan pakaiannya semua berlumuran darah, sedemikian rupa sehingga bahkan orang tidak dapat mengenalinya. Jika Anda melihat 9 orang lainnya di 10 besar, hanya ada sedikit darah di tubuh mereka. Sebaliknya, Omi harus melalui ribuan kesulitan dan 9 kematian untuk melewati Wild Beast Forest, sementara 9 lainnya melewati Wild Beast Forest dengan mudah. Jadi sebagai perbandingan, meskipun Omi telah memenangkan 10 besar, dia tidak sedikit lebih buruk dari 9 lainnya. Oleh karena itu, Omi tidak sehebat yang dia kira. Ketika semua orang mendengar penjelasan Wakil Patriark Baiming, mereka merasa itu cukup masuk akal dan menganggukkan kepala mereka. Ya, Omi hampir tidak seburuk 9 lainnya yang berada di 10 besar. Penatua Sejun juga sibuk berkata, Wakil Patriark Bai atau Anda masih berwawasan luas dan melihat kuncinya sekilas. Biasanya, bagi seseorang yang berada dalam keadaan yang sangat buruk sebelum melewati hutan binatang sunyi, itu berarti orang ini sangat miskin. Apalagi, sangat mungkin dia hanya akan bertemu 1 atau 2 binatang ajaib. Oleh karena itu, keberuntungan menyumbang sebagian besar alasan mengapa dia bisa lulus penilaian dan menjadi tempat ke-10. Baiming mengangguk. Ya, seseorang dengan kekuatan rendah di depan binatang ajaib tidak mungkin bertemu terlalu banyak binatang ajaib, atau dia tidak akan selamat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Omi tidak buruk. Omi menyeringai ketika mendengar komentar sombong Baiming dan Elder Sejun. Ketika Baiming mendengar cibiran Omi, dia bertanya, apa? Don Zixon, Anda tidak senang dengan bahasa kami? Atau apakah Anda berpikir bahwa pengungkapan kebenaran kami secara signifikan telah mengurangi tempat ke-10 Anda yang sebenarnya sangat terhormat? Atau apakah Anda pikir saya? Apakah aku picik seperti Penatua Sejun? Hahaha. Adegan itu tertawa terbahak-bahak. Jika Omi bahkan disebut picik oleh Wakil Patriark, itu akan sedikit lucu. Saat semua orang memandang Omi, mereka melihat bahwa wajah Omi tidak rendah hati atau sombong, dan bibirnya sedikit yang. Omi berkata, Wakil Patriark Baiming, apakah Anda picik atau tidak? Senior tidak dapat berkomentar, tetapi saya ingin menunjukkan kepada semua orang satu hal di tempat. Apa itu? Keluarkan. Omi mengeluarkan kantongnya, lalu menuangkannya. Wow, tiba-tiba, lebih dari 200 inti ajaib tumpah ke tanah. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Omi telah membunuh lebih dari 200 binatang ajaib di hutan binatang sunyi. Wow, begitu banyak inti sihir. Ya Tuhan, apakah Omi membunuh begitu banyak binatang ajaib? Bagaimana mungkin? Dia membunuh begitu banyak binatang dan dia masih bisa keluar begitu cepat. Seluruh tempat berbicara dan terkejut. Dan saat itu, pria yang sebelumnya melaporkan kepada White Ming bahwa seorang pria telah membunuh setidaknya 200 orang di atas binatang iblis berteriak, Wakil Patriark itu dialah yang membunuh setidaknya 200 binatang iblis di hutan binatang desolate. Ah, Wakil Patriark Baiming tercengang saat dia melihat inti magis di seluruh tanah di bawah kaki Omi.
Orang-orang di bawahnya baru saja melaporkan kepadanya bahwa salah satu orang dalam penilaian tahun ini telah membunuh setidaknya 200 iblis. Binatang buas, tetapi dia tidak akan pernah mengira orang itu adalah Omi. Dia berpikir bahwa bahkan jika orang itu benar-benar ada, dia akan berada di peringkat beberapa ribu di belakang, karena berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh begitu banyak binatang. Tapi Omi telah membunuh begitu banyak binatang. Binatang buas dan masih berada di peringkat 10 besar, jadi seberapa kuat dia harus? Bagaimana lagi itu bisa dilakukan? Dan sekarang, mengingat kembali ketika Umi berjalan keluar dari hutan binatang sunyi, seluruh tubuhnya berlumuran darah seolah-olah sudah ternoda oleh darah binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya jelas, seluruh tubuh Umi menjadi murah dengan begitu banyak darah, bukan karena dia berantakan, tetapi karena dia telah membunuh terlalu banyak. Wakil Patriark Baiming dan Penatua Sejun baru saja berspekulasi di depan semua orang bahwa pendapat Umi salah. Pada saat ini, Wakil Patriark Baiming merasakan wajahnya terbakar, seperti orang superior yang berspekulasi bahwa Umi hanya akan keluar setelah 9 kematian. Tetapi sekarang dia ditampar keras oleh Umi, di bawah mata semua orang, yang sangat memalukan. Sendiri, dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk dibor. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu akan menjadi ide yang baik untuk melihatnya, tetapi saya tidak berpikir itu akan menjadi ide yang baik untuk melihatnya. Omi meletakkan inti sihir di tanah ke dalam tas penyimpanannya dan berkata, itu benar, saya berada di hutan binatang liar dan membunuh lebih dari 200 binatang. Jadi saya tertunda dan darah binatang menodai saya merah, itu sebabnya saya terlihat sangat menyedihkan. Tidak seperti yang dikatakan beberapa orang, saya keluar dengan 1000 kesulitan. Baru saja Wakil Patriark Baiming dan Penatua Sejun mengatakan bahwa saya beruntung menemukan beberapa binatang ajaib dan hanya lulus penilaian setelah 9 kematian. Ini adalah penghinaan serius bagi saya, tang seseorang. Jika saya tidak diberi penjelasan hari ini, jadi sekte awan terbang, tidak apa-apa jika saya tidak masuk, saya akan segera meninggalkannya. Wow, betapa sombongnya, orang lain bisa memasuki sekte awan terbang yang merupakan leluhur mereka yang mengumpulkan kebajikan, tapi dia tidak masuk karena ini. Kerumunan bergerak berdebat dengan panas. Omi, jangan pergi terlalu jauh. Penatua Sejun sangat marah, dia sudah cukup marah untuk memukul dirinya sendiri di depan umum. Tetapi Omi tidak siap untuk berhenti, dan menatapnya. Dia ingin mereka meminta maaf kepada Omi, atau dia akan segera meninggalkan sekte awan terbang, sungguh mengamuk. Omi mendengus, jika seorang pria menghormati saya dengan satu kaki, saya akan melewatinya dengan satu kaki. Jika seorang pria pergi terlalu jauh dengan saya, mengapa saya harus memberinya wajah? Sekte Feiyun, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Omi mengayunkan lengan bajunya dan bersiap untuk pergi. Sial, tidak mungkin, dia benar-benar ingin pergi. Dia 10 orang teratas. Semua orang melihat bagaimana Omi benar-benar ingin pergi dan tinggal. Omi turun dari panggung dan keluar dari sekte awan terbang. Seorang gadis di kerumunan keluar dan berteriak, saudaraku, saudari akan pergi bersamamu, aku tidak akan tinggal di sekte awan terbang seperti itu. Semua orang segera menyadari bahwa itu adalah Tang Huan. Surga kecantikan luar biasa Tang Huan juga telah pergi. Di udara, Penatua Sejun terlihat sangat jelek, dan Patriark Baiming juga tertekan. Tetapi bagaimanapun juga Omi telah memperoleh 10 besar, dan jika dia pergi karena ini, dia, sebagai wakil Patriark yang bertanggung jawab atas ini. Penilaian, pasti akan dihukum oleh Patriark, karena mereka yang bisa masuk 10 besar pasti berbakat. 1503. Tunggu, wakil Patriark Baiming berteriak. Omi berhenti, tapi hanya berhenti dan tidak menoleh ke belakang. Wakil Patriark Baiming berkata, Omi, kamu benar-benar memiliki tulang punggung, anggap kamu baik. Karena itu masalahnya, aku memang orang yang menilai kamu barusan dan menyebabkan beberapa penghinaan terhadap reputasi kamu. Dengan ini saya minta maaf kepada kamu untuk apa yang baru saja saya katakan. Jangan sampai semua orang mengatakan bahwa saya sangat kurang bermurah hati sebagai wakil Patriark. Sekarang, Anda bisa berhenti pergi. Omi berkata, Wakil Patriark Bai tidak benar-benar menghinaku barusan. Kamu hanya memberi Tetua Sejun tepuk tangan. Yang aku butuhkan adalah orang yang benar-benar menghina dan membuatku bercanda bahkan sebelum aku memasuki Sekte Feiyun untuk minta maaf padaku atas kata-katanya. Semua orang memandang Penatua Sejun. Pada saat ini, dada marah Elder Sejun naik dan turun. Omi, jangan mencari kematian. Ancam Elder Semonarch. Omi melihat kembali ke Penatua Sejun dan berkata, sejak awal apa yang tidak saya lakukan untuk menyinggung Penatua Sejun? Para tetualah yang menghakimi saya tanpa alasan dan menghina saya sejak awal, bukan? Jika tidak, Penatua kamu bisa membunuhku di tempat. Kamu. Penatua Sejun mengangkat tangannya dengan marah. Baiming sibuk berkata, Sejun, jangan impulsif, Omi sudah masuk 10 besar, dan pasti akan menjadi murid peripheral dari Sekte Feiyun yang fokus pada kultivasi, target utama, bahkan aku tidak berani untuk melepaskan. Belum lagi Anda masih berani membunuh, tetapi jangan biarkan kerugian kecil menodai nama Anda sebagai sesepuh. Sejun menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, Omi, aku akan melihat kemampuanmu. Hari di mana kamu menjadi biasa-biasa saja akan menjadi hari aku, Sejun, kembali untukmu. Jadi jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Penatua Sejun mengayunkan lengan bajunya dan terbang dalam sekejap mata. Semua orang dapat melihat bahwa di masa depan, ketika Omi berada di Sekte Awan Terbang, Penatua Semonarch mungkin akan menghalangi dan tidak akan melakukan apapun sendiri. Tetapi dengan begitu banyak murid di bawah tangan Penatua Semonarch, dia pasti akan memberikan Omi beberapa warna, atau bahkan membunuhnya.
Wakil Patriark Baiming berkata, Omi, saya minta maaf atas nama Penatua Sejun, dan saya berharap Anda tetap tinggal. Sekte Awan Terbang ingin para jenius seperti Anda tetap tinggal. Omi berkata, karena Wakil Patriark Bai sangat baik mengundang saya tidak akan pergi. Kerumunan berseru, wajah yang luar biasa, orang lain bahkan tidak bisa masuk jika mereka mau, namun dia diundang untuk tinggal. Wakil Patriark Baiming berteriak, baiklah, penilaian murid luar tahun ini telah berakhir, selamat sekali lagi untuk mereka yang lulus penilaian. Namun, kalian tidak boleh bermalas-malasan, karena lulus penilaian tidak berarti bahwa kalian akan tinggal di Sekte Awan Terbang selamanya. Setelah 2 tahun, Anda akan berpartisipasi dalam penilaian murid bagian dalam, dan hanya jika Anda lulus penilaian murid bagian dalam Anda akan menjadi murid sejati dari Sekte Awan Terbang. Dengan kata lain, setiap orang dari Anda yang sekarang murid luar hanya bisa tinggal di Sekte Awan Terbang selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun, jika kamu tidak bisa menjadi murid dalam, kamu masih harus tersesat. Baiklah, ayo bubar seperti ini. Akan ada orang spesial untuk mengatur untuk Anda dan menginstruksikan Anda tentang apa yang harus dilakukan sesudahnya. Setelah mengatakan itu, Wakil Patriark Bai terbang menjauh. Seorang pelayan dari Sekte Awan Terbang berteriak, tolong, semua murid luar yang lulus penilaian, ikuti aku. Semua orang mengikuti pelayan itu. Tang Huan sibuk berkata kepada Umi, saudaraku, saudaraku, aku tidak menyangka kamu benar-benar sebaik ini, saudari bangga padamu. Kata Tang Huan dengan wajah senang. Oh, kakak jangan khawatir, adik laki-laki. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Baiklah, kamu pergi dengan pelayan itu dulu. Dia sekarang akan membawamu untuk menemukan asrama dan kemudian dia juga akan menjelaskan beberapa hal kepadamu. Kita akan bisa berkultivasi bersama nanti. Kalau begitu, aku pergi dulu ya, di mana aku akan menemukanmu setelah aku selesai. Tanya Don Omi. Aku akan menunggumu di depan kafetaria. Bagus. Omi mengikuti pramugara itu ke area asrama yang kosong. Pramugara itu berkata, semuanya, ini akan menjadi asramamu mulai sekarang. Apakah kamu tahu siapa yang dulu tinggal di sini? Itu benar, orang-orang yang dulu tinggal di sini juga adalah murid periferal, tapi sekarang mereka tidak bisa melewati periferal dalam ujian murid dan telah meninggalkan Sekte Awan Terbang. Setelah 2 tahun, kalian yang tidak dapat menjadi murid lingkaran dalam juga akan meninggalkan tempat ini, memberi ruang bagi mereka yang lulus penilaian setelah 2 tahun. Kenyataannya kejam, jadi tolong hargai 2 tahun yang Anda habiskan di Sekte Awan Terbang. Pada saat itu, seorang pria bertanya, senior, level apa yang perlu Anda capai sebelum Anda bisa menjadi murid lingkaran dalam? Setelah 2 tahun, untuk menjadi murid lingkaran dalam, Anda harus mencapai setidaknya tahap kelima tempering tubuh. Tetapi tahap kelima tempering tubuh tidak selalu berhasil, dan yang terbaik adalah mencapai tahap ke-6. Body tempering, maka itu lebih stabil. Sialan, 2 tahun untuk mencapai tahap ke-6 tempering tubuh, itu terlalu sulit. 9.000 remaja menangis, mereka harus mencapai langkah kelima dan ke-6 dari tempering tubuh dari langkah pertama dan kedua dalam 2 tahun. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Omi tidak berbicara. Mencapai tahap ke-6 body tempering dalam 2 tahun. Ini benar-benar bebas stres untuk Omi. Omi sudah berada di tahap ke-4 body tempering sekarang. Dalam 2 tahun, dia mungkin telah mencapai tahap ke-8 atau ke-9 body tempering. Omi bersumpah dalam hati, dalam 2 tahun ke depan, ia harus bekerja keras untuk meraih yang lebih kuat lagi. Selanjutnya akan ada pemilihan asrama, dan masing-masing dari 10 besar akan dapat mengatur satu kamar dengan halaman terpisah, sementara yang lain akan tinggal di asrama kelompok yang masing-masing terdiri dari 8 orang. Silakan pilih sendiri. Setelah mengatakan itu, semua orang berkerumun menuju deretan asrama di depan mereka. Omi dan 9 orang lainnya di 10 besar, datang langsung ke 10 kamar single kecil seperti desa. Kamar single ini hanya memiliki bungalow kecil di dalamnya, hanya 1 kamar, tetapi ada halaman yang dikelilingi oleh lingkaran dinding. Dibandingkan untuk asrama kelompok itu dianggap sebagai kenikmatan yang sangat mewah, setidaknya bisa menjadi ruangan yang terpisah, dan dengan halaman yang begitu luas. Omi memilih kamar single di dekat sungai, lalu masuk ke dalam. Setelah merapikan sedikit, Omi keluar saat pramugara memanggil semua orang untuk fokus. Setelah semua orang berbaris, pramugara itu berkata, semuanya, saya akan menjelaskan sesuatu yang penting kepada Anda selanjutnya, jadi tolong dengarkan baik-baik. Selama 2 tahun ke depan, Anda dapat pergi ke koleksi awan surgawi Sekte Terbang Awan, di mana ada adalah segala macam seni bela diri dan metode rahasia. Anda dapat memilih yang cocok untuk Anda. Kedua, Anda juga dapat memasuki hutan binatang sejati di bagian selatan Sekte Awan Terbang, berburu dan membunuh binatang ajaib, dan menukar inti mereka dengan pil, batu roh, dan barang-barang penting lainnya. Saya tidak akan mengajari Anda semua ini, tetapi Anda akan tahu bagaimana bertahan hidup setelah Anda terbiasa. Baiklah, pekerjaan saya selesai, kalian akan menjadi tuan bagi diri Anda sendiri lanjut. Pramugara pergi, dan semua orang agak seperti lalat tanpa kepala untuk sementara waktu, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, 2 tahun dari sekarang, penilaian murid lingkaran dalam apapun cara Anda menjalani 2 tahun ini, itu sebabnya sebelum Tang Huan bisa tinggal dengan Omi di rumah petani dan tidak kembali ke Sekte Awan Terbang selama berhari-hari. 1504, Omi datang ke ruang makan Sekte Awan Terbang. Kafetaria di sini hanyalah kafetaria untuk murid luar dari Sekte Awan Terbang. Murid periferal bagian dalam tidak tinggal di sini sama sekali, jadi tentu saja mereka tidak akan datang ke sini untuk makan. Pada saat ini, Tang Huan sedang menunggu di pintu masuk kafetaria. Namun, ada seorang pria dewasa yang berdiri di samping Tang Huan.
Kakak Guliau, kenapa kamu mencari Omi ah? Tanya Tang Huan pada pria di sampingnya. Itu bukan urusanmu. Pria itu mendengus. Benar, pria yang menunggu Omi bersama Tang Huan ini adalah Tang Guliau. Kakak, pada saat ini, Omi datang dari jauh. Kakak, apakah kamu sudah menemukan asrama? Tang Huan sibuk bertanya. Ya, cari yang bagus, 10 besar bisa tinggal di satu kamar. Aku tinggal di satu kamar dengan halaman terpisah. Wow, sangat iri, kakak adik memujamu. Hehe, pada saat itu, Tang Guliau muncul dengan wajah dingin dan berteriak, Omi. Kamu, Omi tidak mengenali orang ini. Tang Huan sibuk berkata, saudaraku, dia adalah Tang Guliau, putra tertua dari kepala keluarga Tang kami, Tang Hulai, dan dia memiliki seorang putra yang lebih muda bernama Tang Gubing. Omi tiba-tiba mengerti, saya khawatir Tang Guliau sudah lama tidak melihat saudaranya Tang Gubing, jadi dia harus lari ke Omi orang yang tidak tahu malu. Omi mendengus Tang Guliau, apa yang kamu cari untukku? Wajah Tang Guliau sangat kesal dan berkata, Omi, aku bertanya padamu, apakah kamu melihat saudaraku, Tang Gubing, di hutan binatang liar? Konyol, apa yang kamu inginkan denganku ketika saudaramu hilang? Aku bukan dari biru orang hilang. Kata Omi sambil mencibir. Tang Huan juga bingung dan bertanya, ya, kakak Guliau, kakakku bahkan tidak tahu Tang Gubing, mengapa kamu menanyakan ini padanya? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan saudaramu, Tang Kebing? Datang untuk bertanya pada Don Omi. Wajah Tang Guliau terpelintir. Ketika dia melihat Omi berjalan keluar dari Desolate Beast Forest hidup-hidup, Tang Guliau tahu bahwa saudaranya tidak berhasil membunuh Omi. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi, jadi dia segera memasuki Desolate Beast Forest. Namun, dia mencari di seluruh hutan binatang tetapi dia tidak bisa melihat saudaranya, dan tentu saja, dia tidak melihat mayat saudaranya, seolah saudaranya menghilang ke udara. Dalam keputusasaan, Tang Guliau tidak punya pilihan selain datang dan bertanya kepada Omi, meskipun dia berpikir bahwa Omi pasti tidak mampu membunuh saudaranya, tetapi bagaimanapun, saudaranya ada di sana untuk membunuh Omi, mungkin Omi tahu beberapa petunjuk. Tang Guliau cemas di dalam, Omi, apakah kamu masih tidak akan mengatakan apa-apa? Hahaha, apa yang kamu ingin aku katakan? Omi mendengus. Omi agak bingung di dalam, melihat betapa cemasnya Tang Guliau. Dia pasti pergi ke Desolate Beast Forest untuk mencarinya dan kemudian tidak menemukannya. Aneh, Omi ingat bahwa dia hanya meretas Tang Debing sampai mati. Dia tidak menghancurkan mayatnya bukan berarti dia bahkan tidak bisa menemukan mayatnya. Faktanya, mayat Tang Debing sudah dimakan oleh binatang itu, bahkan tidak ada tulang yang tersisa, kematiannya sangat menyedihkan, mungkin telah berubah menjadi kotoran di usus binatang itu. Omi, aku tahu dari sorot matamu, kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Teriak Tang Gubing. Tang Huan bingung, saudara Guliau, apa yang sedang terjadi? Itu bukan urusanmu. Tang Guliau juga terlihat. Tidak menatap Tang Huan, tatapannya diarahkan ke Omi. Namun, Omi memiliki ekspresi yang menyenangkan, Omi tidak memberitahunya, biarkan dia meluangkan waktu untuk menyiksa. Tang Guliau berkata dengan kejam, Omi, jika aku tahu bahwa kamu sengaja menyembunyikannya dan tidak memberitahuku, aku belum selesai denganmu. Hahaha, Omi mencibir. Tang Huan sibuk bertanya, Tang Guliau, kamu juga mengatakan dengan jujur, mengapa kamu mencari Tang Gubing? Apa yang terjadi padanya? Tang Guliau mendengus dan berjalan pergi. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk berbicara dengan Tang Huan? Setelah Tang Guliau pergi, Tang Huan bertanya, saudaraku, mengapa dia menanyaimu tentang di mana Tang Gubing berada? Omi terdiam, karena dia tidak dapat menemukan Tang Gubing, dia pantas mendapatkannya, aku yakin bahkan mayatnya telah dimakan oleh binatang buas, hahaha. Mayat, ini. Kakak, ketika saya berada di hutan binatang sunyi, saya bertemu dengan Tang Gubing, dia ingin membunuh saya, dan jika saya tidak salah, seharusnya Tang Hu yang datang untuk menulis kepada mereka dan meminta mereka kecuali saya. Don Gubing ingin membunuhmu di hutan binatang liar. Tang Huan terkejut. Ya, tapi sayang, dia dibunuh oleh pria misterius. Kata Omi. Omi tidak mengakui bahwa dia telah membunuhnya karena Tang Guliau tampaknya sangat kuat dan Omi belum yakin. Selain itu, ada Tang Hu lain yang akan datang. Dibunuh oleh orang misterius. Ya, saya tidak tahu siapa orang misterius itu, Kak. Lupakan saja, mari kita pergi ke kafetaria dan makan. Ya, bagus, tapi Tang Hulai begitu hina dan tak tahu malu sehingga dia membiarkan putranya kecuali kamu. Mereka pasti takut kamu akan kembali ke keluarga di masa depan dan mengambil posisinya sebagai kepala keluarga. Tang Huan berkata dengan marah. Omi berkata, orang-orang yang picik ini, saya benar-benar tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Betapa sedihnya tujuan Omi saya adalah menjadi kepala keluarga kecil Tang. Omi mengungkapkan senyuman dingin. Saudaraku, kamu sangat berpandangan jauh. Oh, saudari, sekarang saya telah menjadi murid periferal dari Sekte Awan Terbang. Bagaimana saya harus mempromosikan diri saya setelah itu? Saya harap saudara perempuan saya akan mengajari saya. Tanya Omi. Tang Huan berkata, langkah selanjutnya tentu saja penilaian murid lingkar dalam 2 tahun. Sayang sekali, kakak saya tidak ditakdirkan untuk itulah. Kakak saya masih di tahap ketiga body tempering. Masih ada 1 tahun lagi. Saya tidak akan dapat mencapai tahap ke-6 tempering tubuh. Bahkan jika saya berada di tahap ke-5 tempering tubuh, saya hampir tidak memiliki kesempatan. Tang Huan sedikit frustrasi. Omi menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, dulu kamu masih sangat lesu, kamu sering lari ke kota di bawah gunung. Aku tidak bisa menahannya, meskipun aku juga ingin bekerja keras, tapi itu sulit.
Baiklah, kakak tidak perlu frustrasi, kita berdua akan bekerja sama di masa depan. Katakan padaku bagaimana kita bisa menerobos dengan cepat. Tang Huan berkata, tentu saja itu memperoleh sumber daya abadi. Semakin banyak sumber daya abadi yang kita miliki, semakin cepat kita dapat menembus alam. Lalu bagaimana kita harus mendapatkan sumber daya kultivasi abadi? Bagi kita murid luar, kita bisa pergi ke hutan binatang sejati untuk berburu dan membunuh binatang ajaib dan menukar inti dengan batu roh, pil, dan sebagainya. Semakin banyak binatang ajaib yang kita buru, semakin banyak batu roh dan pil yang bisa kita tukarkan. Dan semakin cepat kita bisa menerobos. Namun, itu tidak mudah, binatang ajaib di hutan binatang sejati kuat dan bisa dengan mudah mati di sana. Jadi, kami murid luar membentuk aliansi, dan 3 atau 5 dari kami pergi ke hutan binatang iblis bersama berpasangan, memburu inti iblis dan mendistribusikannya sesuai dengan kontribusi masing-masing. Saudaraku, Anda dapat bergabung dengan beberapa aliansi sekarang, tetapi tentu saja, Anda juga dapat membentuk aliansi Anda sendiri dan memasuki hutan binatang sejati bersama-sama untuk berburu dan membunuh binatang ajaib. 1505. Omi menganggukkan kepalanya, tapi Omi tidak siap untuk beraliansi dengan orang lain. Dengan kekuatan Omi, tidak perlu aliansi, dan satu tebasan untuk membunuh tahap ke-7 tempering tubuh adalah kekuatan yang dimiliki oleh seluruh sekte awan terbang. Dari semua murid luar, saya khawatir tidak seorang pun kecuali Omi yang akan melakukannya. Mampu melakukan? Omi bertanya, kakak, kamu memasuki sekte awan terbang setahun sebelum aku, jadi kamu pasti telah bergabung dengan semacam aliansi sekarang. Ya, aliansi yang saya ikuti sekarang adalah aliansi cacar, namun, aliansi cacar kami semuanya perempuan. Jika tidak, saya dapat menyarankan Anda untuk bergabung dengan aliansi cacar kami juga. Namun, saya akan kembali dan meminta lihat apakah kamu bisa bergabung dengan kami. Kata Tang Huan, apakah aliansi cacar Anda kuat? Ini, bagaimana saya bisa mengatakannya, aliansi cacar kami. Yang terkuat adalah pada tahap ke-5 tempering tubuh, yang terlemah adalah pada tahap ke-3 tempering tubuh. Ada total 8 dari kami. Kami berdelapan, semua gadis-gadis kita memasuki hutan binatang sejati sekali setiap setengah bulan, dan kita membagi inti sihir yang dijarah. Saudaraku, kamu dan aku akan pergi ke aliansi cacar nanti, dan aku akan bertanya apakah kamu bisa bergabung. Baiklah, Omi menganggukkan kepalanya. Setelah makan malam, Omi dan Tang Huan pergi ke gedung asrama bersama dan memasuki kamar asrama. Kamar asrama ini memiliki 4 kata yang tertulis di pintu, aliansi cacing. Kakak, markas aliansi cacar adalah asramamu, ya? Tanya Omi. Ya, 8 saudara perempuan dari asrama kami membentuk aliansi sendiri dan tidak ingin mencari tempat, jadi kami mengubah asrama menjadi basis aliansi kami. Kata Tang Huan, mendorong asrama menjauh. Pada saat ini, teriakan datang dari dalam asrama, dan seorang wanita panik dan mengambil handuk kain di tempat tidurnya, menutupi tubuhnya, dan kemudian berkata, Tang Huan, mengapa Anda membawa seorang pria tanpa memberitahu kita? Omi menoleh. Omi baru saja tidak sengaja melihat tubuh buah seorang gadis juga, tapi Omi tidak tertarik dengan gadis itu, lagi pula dia terlalu biasa saja. Miau miau, maafkan aku, ini adikku, dia baru berusia 12 tahun. Tidak apa-apa, dia belum mengerti aspek itu. Tang Huan sibuk menjelaskan. Gadis itu memandang Omi, itu memang masih kecil, lupakan saja. Omi berkata, Kak, aku tidak akan masuk ke asramamu, aku akan menunggu di luar. Omi berdiri di koridor. Setelah beberapa saat Tang Huan keluar dan berkata, saudaraku, saya berbicara dengan kapten aliansi kita dan dia berkata bahwa Anda tidak cocok untuk bergabung dengan aliansi kami karena Anda terlalu kecil dan kekuatan Anda terlalu rendah, Anda akan menyeret semua orang ke bawah. Oh, tidak apa-apa. Omi tersenyum acuh tak acuh. Saudaraku, mengapa kamu tidak membentuk aliansimu sendiri, lalu kakak dan aku akan bergabung dengan aliansimu? Kak, jangan pernah, kamu akan menyakiti persaudaraanmu seperti itu. Baiklah, Kak, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu cukup jaga dirimu sendiri. Tang Huan mengeluarkan 2 jimat yang melumpuhkan dari dadanya dan berkata, saudaraku, ambil 2 jimat yang melumpuhkan ini dan gunakan ketika kamu menghadapi bahaya. Kedua jimat yang melumpuhkan ini cukup kuat untuk melumpuhkan binatang peringkat 5 merah. Omi bingung, seberapa kuat binatang ajaib peringkat 5 merah? Bagaimana binatang itu membedakan antara yang kuat dan yang lemah? Kekuatan binatang ajaib didasarkan pada ukuran warna inti. Dari lemah ke kuat, mereka merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tingkat merah, yang setara dengan tahap pemurnian tubuh kita, dan merah kelas 5, yang setara dengan tahap ke-5 pemurnian tubuh. Dimengerti, Kak, kamu bisa mengambil sendiri 2 jimat pengikat ini, aku tidak membutuhkannya.